Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo ya Robun, kembali lagi dengan channel YouTube saya. Sudah lama saya tidak update gitu, karena kemarin tuh banyak sih kendalanya, dan mungkin kendala terbesarnya karena mager. Dan sekarang saya sudah rajin lagi. Jadi kali ini saya mau buat tutorial tentang analisis citra khususnya Landsat 8, tapi versi hex-nya, yaitu cara cepat atau cara mudahnya. Jadi kalau teman-teman penasaran dan pengen tahu, stay tune di video ini. Kita yang pertama kayak biasa ya, kita buka dulu ArcGIS. Terserah kalian mau pakai ArcGIS 10 titik berapa. Kebetulan ini sebetul ArcGIS 10.8 dan crack. Nah, selanjutnya ini opsional sih, tapi di sini saya pakai citra Landsat 8 karena itu yang biasanya dipakai oleh orang-orang. Dan kalau misalnya kalian ada citra Sentinel atau citra lain, kalian sesuaikan saja nanti untuk analisis citranya. Nah, di sini nih hex yang saya kasih tahu tuh tentang gimana sih caranya kalau saat analisis citra kita tuh cuma dikasih satu jenis citra atau 2 citra aja. Sementara kalau kita download citranya langsung di USGS atau Google Earth Engine, itu kan ada beberapa band. Nah, gimana kalau masalahnya tuh kita tuh cuma dikasih 2 citra atau cuma satu gitu yang udah di mozaik atau digabungkan. Nah, ini ada hex cara cepatnya. Yang di sini saya tuh mau ngajarin 2 tutorial. Yang pertama tuh analisis NDVI, yang kedua adalah analisis NDBI. Jadi kalau teman-teman sedang ada ujian tentang analisis NDVI ataupun analisis NDBI, ataupun lagi buat ini nih tugas tentang analisis NDVI atau NDBI dan butuh cara cepatnya, dan ArcGIS kalian tuh sering bermasalah, nah bisa lah kalian nonton video aku nih, atau kalian share ke teman kalian yang punya kendala yang sama. Oke, karena terlalu banyak yappingnya, langsung aja kita mulai dari tutorialnya ya. Yang pertama kita masukkan dulu citra. Nah, di sini nih aku pakai data dari kemarin aku ujian SIK. Nah, fun fact, kalau misalnya kawan-kawan dari Geografi Universitas Negeri Padang dan kalian ikut ujian SIK dan sering kali NT atau nice try atau sering dapat warna merah atau warna cinta, nah kalian tonton aja tutorial ini untuk BP di bawah BP 2022 atau angkatan 2022. Ini sangat bermanfaat, jadi ikuti tutorial ini. Oke, yang pertama masukkan citra. Ini nih Landsat 8 yang sudah digabungkan. Nah, kalau belum digabungkan, kalian gabungkan dulu pakai ini. Tunggu bentar, kita ulang ya. Kalau misalnya kalian tidak muncul tadi search atau ArcToolbox, kalian pilih dari sini. Ini ada nih, ini ArcToolbox, ini search, ini katalog. Tapi karena gini di sini kita tuh hex atau cara cepatnya, kita pakai search, kita tekan, terus kita cari di sini, kita ketik. Kalau belum di mozaik ya, atau belum digabungkan citranya ini, kita buat ini mozaik tunnel raster. Jadi yang ini, oke. Terus kalian masukkan citra yang mau kalian gabungkan. Kayak ini contoh aja ya. Misal band 5 ini, misal ini contoh dengan band 6. Terus kalian pilih penyimpanannya. Misal di sini. Itu kalian ketik aja entah apa-apa gitu, nah sesuaikan aja nanti namanya. Dan di belakangnya tuh harus ada TIFF. Enggak. Ini sorry lupa. Ini kalian pilih folder penyimpanannya mau di mana. Add-kan dulu. Sudah di bawahnya baru kalian pilih nama foldernya kayak tadi. Ini kalau band 5 dengan band 6 nih NDBI. Ya udah NDBI aja. NDBI TIFF. Ingat, karena ini data raster, jadi akhirannya tuh harus TIFF. Selanjutnya atur koordinat sistemnya, spatial reference, karena ini Kota Padang ya. Kota Padang tuh ada di UTM WJS 1944 47S.
Oke kan, tuh pixelnya pilih yang 16 bit unsight, biar nanti warnanya tuh jadi RGB kayak gini, red, green, blue. Untuk child size nya kalian kosongkan aja. Untuk number of band nya baru kalian isi 8. Setelah itu baru kalian klik OK. Itu contoh aja, ini contoh aja ya. Nanti pasti kalian nambahin antara 2 citra. Intinya kalau mozaik nih minimal 2 citra, tapi kalau nggak bisa ya udah 1 citra aja. Karena di sini kayak nggak muncul datanya, makanya dia error. Tapi kan ini aku cuma nyontohin aja. Saya cuma nyontohin aja. Jadi kita ulang ini lagi ya. Karena citra mah saya gabungkan. Dan ini adalah hacks cepat untuk NDVI. Oke, kita masuk dulu yang pertama ke NDVI. Nah, gimana cara hacks cepatnya? Kalau cara lamanya kan kalian harus buka raster kalkulator, kalian kalkulatorkan dulu float band 5 kurang band 4 bagi band 5 tambah band 4. Nah, tapi kalau cara cepatnya, kalian cukup pergi ke customize. Kalian pilih yang extension ya. Pilih yang extension. Kalau kalian belum centang semua ini, sebaiknya saran saya kalian centangkan semuanya. Setelah kalian centang, selalu kalian close kan. Setelah itu kalian pergi ke sebelahnya, yaitu Windows. Tekan Windows, pilih Image Analyst. Setelah kalian pilih Image Analyst, kalian tekan yang mozaik citra. Nah, tekan mozaik citra. Setelah itu tekan yang ini, oke? Option, tekan ini. Nah, di sini ada hacks cepatnya, yaitu NDVI. Tekan yang NDVI ini, ubah red bandnya jadi band 5, infrared bandnya jadi band 4. Karena NDVI itu pakai 2 band, yaitu band 5 dan band 4. Setelah itu biasanya kalau kalian belum pernah menggunakan ini, dua-duanya tercentang atau salah satunya tercentang. Tapi kalian pilih centang yang scientific output saja. Yang use wavelength ini kalian uncentang, itu kalian klik OK. Setelah itu kalian tekan yang ini. Tada, jadi NDVI kalian. Terus kalian atur aja warnanya kayak biasa. Tekan ini, pergi ke simbology, classified. No, tetap di stage. Ini kalian atur warnanya. Pilih aja yang kayak NDVI itu. Tuh kalian terapkan. Karena ini kuning dan ini hijau, kayaknya terbalik. Kalian tekan ini, kalian invertkan saja, klik OK. Jadi NDVI ini adalah cara cepat kalau seandainya kalian butuh waktu, ataupun waktu kalian tidak banyak pada saat menganalisis ini. Jadi kalian ini bisa gunakan cara cepat yang ini. Apa sih ngomong terbalik-balik? Oke, selanjutnya kita masuk ke cara cepat NDVI. Gimana sih caranya? Begini caranya. Pertama tuh tetap kalian centangkan yang mozaik citra, yaitu citra gabungan kalian. Selanjutnya kalian pilih, kalian tulis di sini ya, Max Raster Layer. Tulis Max Raster Layer. Nah, tuh yang ini. Kenapa sih Kak pilih Max Raster Layer? Karena mozaik citra ini kan ada citra yang digabungkan, yaitu dari band 1 sampai band 8. Kalau seandainya kalian cuman dikasih 1 citra aja, yaitu citra yang udah digabungkan. Nah, Max Raster Layer ini tujuannya untuk memisah-misahkan citra yang kita butuhkan saja. Karena kita di sini mau buat NDVI, kawan-kawan tuh cuma perlu band 5 dengan band 6. Karena rumus NDVI sendiri yaitu band 6 kurang band 5 bagi band 6 tambah band 5. Nah, karena ini nih kita masuk ke bagian NDVI, langsung saja kita pisahkan band 5 dengan band 6 nya. Caranya, tambahkan mozaik citra. Selanjutnya output raster layarnya kalian tulis nama band 5. Oke, band 5 dulu ya. Setelah itu pergi ke bands, pilih yang ini. Oke, udah kayak gini kan. Setelah itu dosa kalian otak-atik lagi. Jangan di otak-atik lagi, langsung klik OK. Kita tunggu. Nah, muncul band 5. Setelah itu
kita masuk lagi ke make raster layer, kita buat band 6. Caranya, masukkan mozaik citra seperti tadi, ubah ini jadi band 6, jangan di spasi ya, kayak gini aja, jangan di spasi. Kalau di spasi nanti dia error. Selanjutnya ini pilih band 6, selanjutnya klik OK. Nah, setelah itu baru kalian pergi ke raster kalkulator, raster kalkulator, pilih yang ini. Nah, masukkan float band 6 kurang band 5 dibagi float band 6 tambah band 5. Untuk outputnya kalian buat saja NDBI tip, selanjutnya klik OK. Kita tunggu prosesnya sampai selesai. Biasanya ini cukup memakan waktu sih, jadi kalian sabar saja. Nah, udah jadi NDVI-nya ini. Nah, rentang NDVI ataupun klasifikasi NDVI dengan NDBI itu sama, yaitu antara min 1 sampai 1. Jadi kalau height dengan low-nya melebihi 1 atau kurang dari min 1, itu tuh tidak masuk ya klasifikasi NDVI atau NDBI. Kalau ini kan masih aman nih. Selanjutnya kalian atur aja warnanya. Kira-kira normalized different build up index tuh yang cocoknya tuh yang mana warnanya. Kalau aku sih biasanya pakai yang ini, kalau saya. Oke. Nah, kalian atur aja, invertkan aja kalau nggak sesuai gitu. Atau kalau masih kurang warnanya, kalian atur aja sesuai aturan atau sesuai yang kalian inginkan, kayak disesuaikan aja gitu. Nah, kayak gini loh maksudku. Dan yang ini nih NDBI nya, karena banyak bangunan yang terpusat di sini. Kalau NDVI tadi normalized vegetation different index, dia tuh lebih fokus ke vegetasi. Yang mana ini vegetasinya, ini vegetasi, dan ini bangunannya, makanya warnanya merah. Dan ini laut. Kenapa dia warna hijau juga? Karena kita lagi analisis NDVI, makanya warnanya jadi hijau semua yang berada di rentang rendah. Sementara di rentang tinggi dia jadi warna merah. Kalau NDBI kebalikannya, kayak gini. Tapi nanti kalau kalian ubah jadi polygon, nanti kalian bisa atur lagi warnanya. Oke, selanjutnya ini kan udah kita ubah nih citranya dari NDVI dengan NDBI. Nah, tapi ini kan masih data raster. Sementara kalau kita buat klasifikasi atau keterangannya tuh harus pakai data polygon atau data SHP nya. Gimana sih cara kita ubahnya? Kayak gini kawan-kawan. Yang pertama tuh kalian ketik di pencarian nih raster to polygon. Raster to polygon, pilih yang ini ya, karena kita mau ubah data raster jadi data polygon. Terus kalian masukkan yang oke, tunggu bentar. Kayaknya ini karena belum terinput. Oh, jangan ubah jadi raster to polygon dulu. Lupa. Sorry. Kalian reclass dulu. Reclassify ya. Reclassify, pilih yang spatial analysis. Jangan pilih yang 3D analysis, pilih yang spatial analysis. Tekan, tuh kalian masukkan yang NDVI dulu. Masukkan yang NDVI. Tunggu prosesnya ya. Nah, setelah itu pilih classify.
ini kalian atur jadi 5 kelas. Karena apa 5 kelas? Karena beberapa referensi atau literatur yang saya baca tuh beda-beda. Ada yang 3 kelas, ada yang 4 kelas, ada yang 5 kelas. Jadi di sini saya mau mencontohkan yang 5 kelas. Tapi kalau teman-teman ada membaca artikel, jurnal atau kayak referensi lain yang beda-beda, itu tuh disesuaikan lagi dengan referensi yang kalian imani gitu. Tapi kalau saya pakai yang 5 kelas. Soalnya kalian klik saja oke. Tuh kalian atur penyimpanannya. Nah, di sini kita tulis reclass NDVI. Tuh kalian klik oke. Tunggu prosesnya sampai selesai. Nah, udah jadi nih 5 kelas. Karena udah jadi, baru jadikan raster to polygon. Caranya kayak tadi, ketik raster to polygon. Nah, pilih yang ini, masukkan yang reclass ini. Ya, masukkan ini, baru dia muncul kan. Setelah itu atur penyimpanan, tulis NDVI poly. Bebas sih namanya apa, sesuaikan aja. Ini memang kayak gitu sih kalau misalnya atur nama di penyimpanan. Tapi kalian kalau nggak mau ribet, langsung aja oke kan gitu. Biar dia ada error juga. Tunggu aja prosesnya sampai selesai. Nah, itu juga salah satu hacks gitu. Kalau seandainya kalian lagi nih melakukan analisis kayak aku nih kan, kayak saya ini, tapi kalian atur penyimpanannya. Terus pas kalian atur ubah namanya tuh, letak di folder yang rapi gitu kan, dia error kayak tadi. Nah, hacksnya tuh kalian gak usah atur penyimpanannya, gak usah atur dimana mau letak foldernya, langsung saja klik OK. Biasanya dia tuh minim error. Karena ini lumayan lama juga, membutuhkan banyak waktu, jadi kalian tunggu aja gitu. Dan kalau kelamaan, kalian bisa cek di sini. Pilih yang result. Nah, ini yang current session. Nah, pilih yang ini. Lihat yang ini. Di sini tuh ada kayak history apa aja yang kalian lakukan tadi, tools apa aja yang kalian lakukan. Bisa kalian cek di sini. Kalau dia lama gitu, dan dia udah sampai mana gitu prosesnya. Ini tinggal empty lagi, jadi kita tunggu aja. Mungkin kalian masih bingung juga gitu, apa sih tujuan analisis NDVI, apa sih tujuan analisis NDVI gitu. Nah, ini prosesnya udah selesai, kita lihat dulu ya. Nah, berhasil kan. Karena udah berhasil, kita centang dulu yang kayak gini ya, biar tidak terlalu berat kali. Nah, ini udah jadi data poligonnya. Karena ini datanya lumayan berat ya, kita di-solve dulu atau kita pangkas dulu datanya. Caranya kayak gini. Tekan ini, geoprocessing, di-solve. Masukkan yang raster ini. Pilih yang grid code. Kita tetapkan penyimpanannya, tulis saja NDVI. Tuh klik OK. Tunggu prosesnya sampai selesai. Menyambung yang tadi, apa sih tujuan NDVI? Apa sih tujuan NDVI? Untuk apa sih analisis ini? Analisis ini tuh untuk yang paling ini ya, biasanya atau yang paling umum tuh digunakan untuk melihat kalau NDVI itu kedapatan vegetasi. Nah, kalau seandainya teman-teman penasaran atau pengen tahu tentang
vegetasi di hutan atau vegetasi di suatu wilayah, bisa gunakan analisis NDVI ini salah satunya. Kira-kira masih lebat tak hutan di sana? Berapa persen lagi ketersediaan hutan yang ada di wilayah itu atau di dalam hutan itu sendiri? Bisa kalian pakai analisis NDVI. Nah, kalau NDVI itu analisisnya fokus ke kerapatan bangunan. Nah, kira-kira di suatu kota seberapa rapat sih bangunannya atau seberapa banyak sih bangunan yang terbangun di kota tersebut. Dan perlu teman-teman tahu, kedua analisis ini kita lakukan hanya melalui penginderaan jauh atau GIS saja, yang mana analisis ini itu lebih efisien waktu dan biaya. Dan kalau teman-teman sudah menggunakan dua analisis ini, bisa teman-teman ground check atau validasi lagi ke lapangan, apakah benar yang kalian analisis ini sesuai tidak hasilnya dengan di lapangan. Kalau sesuai, kenapa? Dan kalau berbeda, kenapa? Begitu teman-teman. Karena di shop ini sudah selesai, kita centang yang ini, kita klik kanan yang di NDVI ini, kita open nanti di table-nya. Nah, ini kan udah 5 kan grid code-nya. Selanjutnya kita atur lagi di simbologi. Kita ubah belum lagi. Kita atribut table dulu, kita tambahkan field baru. Field baru kita tambahkan teks, kita buat keterangannya, yaitu klasifikasinya tadi. Kita klik OK. Sini kita tambahkan juga field baru, kita buat luasnya, tipenya double, luas banget. Luas tuh caranya kalian klik kanan di mouse kalian pilih calculate geometry, itu kalian pilih area, kalian pilih yang hektar, klik OK. Nah, muncul luasnya di sini. Nah, kalau untuk keterangan ini kalian perlu ketik manual dengan cara klik kanan di NDVI, pilih edit feature, tekan start editing. Kemudian kalian ketik di sini, kalau satu tuh biasanya tidak bervegetasi, ketik di sini tidak bervegetasi. Kalau 2 itu vegetasi rendah biasanya. Vegetasi rendah. Ini tuh bisa kalian sesuaikan lagi nanti dengan data kalian. Kadang 3 tuh bisa aja terbalik-balik, 5 atau 2 itu terbalik nanti. Sesuaikan saja dengan hasil analisis kalian. Selanjutnya vegetasi sedang. Vegetasi sedang. Kemudian vegetasi tinggi. Vegetasi sangat tinggi. Udah, tuh kalian pilih ini, stop editing, klik yes, selesai. Baru kalian atur warnanya, klik kanan, properties, simbologi. Bagusnya kalau buat kayak gini tuh pakai mouse aja kawan-kawan, lebih mudah lagi. Add values-nya. Nah, kayak gini maksud aku tadi. Ini nanti bisa kalian bisa kalian invert atau kalian ganti-ganti warnanya gitu. Kita klik kanan lagi, tunggu bentar. Properties are symbol. Nah, kayak gini.
terapkan. Oke, nah jadi NDVI nya. Tapi nanti warnanya bisa kalian sesuaikan lagi, karena ini udah di soft yang udah dijadikan data polygon. Yang area laut, ini kan laut nih, bisa kalian ubah jadi warna biru. Ya kayak gini, NDVI kurang lebih kayak begini ya kawan-kawan. Nah selanjutnya untuk NDVI nya sama kayak tadi, reclass dulu, reclassify, pilih yang spasial ya. Masukkan yang NDVI div to classify, pilih 5 kelas juga, atau sesuaikan dengan yang kalian amini, lalu klik OK. Tunggu prosesnya sampai selesai. Nah udah di reclass kan, karena udah di reclass nih, baru kalian ubah jadi polygon. Ubah jadi polygon, pilih yang ini, masukkan data reclass div-nya, tuh ubah jadi NDVI. Klik OK. Tunggu lagi prosesnya sampai selesai. Kalau kalian penasaran tentang analisis NDVI dan NDBI ini, kalian bisa cari aja di Google terkait jurnal-jurnal NDVI dan NDBI ini, banyak kok. Dan kalian baca-baca aja lagi. Dan kalau kalian pengen analisis tentang ini, kalian bisa tiru dari yang kalian baca itu, entah dari jurnal atau artikel atau buku. Banyak kok di internet tuh. Dan kalau misalnya kalian ini kayak menurut kalian membaca itu sangat lama dan makan waktu, kalian diskusi aja dengan AI. Kan zaman sekarang udah canggih, ada artificial intelligence. Di situ kalian bisa tanya-tanya atau diskusi. Pakai aja AI yang kalian nyaman, kayak ChatGPT, DeepSeek, Gemini, Cloud, atau apa aja lah, terserah gitu. Intinya di situ kalian diskusi, tanya-tanyain tentang NDVI atau NDBI ini. Nah, bisa untuk kalian latihan juga kalau kalian menghadapi ujian atau kalian ada pengen belajar tentang analisis ini, sangat bisa gitu, sangat direkomendasikan untuk diskusi dengan AI, bukan minta jawaban atau kayak minta jawaban mentah gitu, tapi kalian diskusikan gitu. Dan ini juga cukup makan waktu jadi kalian tunggu aja. Caranya ini sama kayak NDVI tadi. Kita reclass, sudah kita reclass, kita ubah jadi raster to polygon. Udah kita jadikan raster to polygon, kita ubah, kita disoftkan dulu, kita pangkas dulu. Sudah kita disoft, baru kita ke ini tambahkan tabel baru, yaitu tabel keterangan dengan tabel luasnya.
Setelah itu baru kalian ke properties, atur warnanya kayak tadi. Nah, ini udah selesai prosesnya. Kita centang dulu yang ini, kita ke geoprocessing, kita di soft dulu ya, kita pangkas dulu, pilih yang ini, pilih grid code NDBI di soft, atau kalian langsung oke kan aja boleh juga. Kita klik oke, tunggu prosesnya sampai selesai. Aduh, astagfirullah. Oke kan aja lah kalau kayak gitu, menyebalkan. Nah ya, untuk analisis citra ini ada banyak metode atau banyak analisis. Ini nih yang aku diskusikan dengan AI gitu. Ada NDVI untuk water, normally jet different water index. Ada juga NDMI untuk kelembaban atau masterizer. Ini ada rumus-rumusnya kalau pakai raster kalkulator di ArcGIS. Nah, ada juga untuk vegetasi dan tanaman, kayak yang aku bilang tadi, ada NDVI vegetasi, ada IRA, dan ada NDGI. Banyak, soalnya ada untuk NDWI nih, build up atau bangunan, ada NDBI barnes, ada juga NDSI atau snow gitu. Ini kalian tunggu dengan sabar gitu. Kalau kalian capek duduk bisa rebahan, capek rebahan bisa kayang mungkin, pokoknya kalian tunggu aja dengan sabar. Karena ini memang cukup makan waktu sih. Soalnya datanya kan banyak dan berat gitu, dan kita pangkas gitu untuk 5 kelas saja, makanya dia lumayan lama. Nah, untuk teman-teman yang mungkin baru install ArcGIS atau kayak ArcGIS-nya reset dari laptop, itu sebelum kalian pakai untuk analisis kayak gini tuh harus kalian sering gunakan gitu, karena nanti biasanya kendalanya tuh ada saat kayak tadi mencari letak folder, di situ biasa terkendala. Kayak gini contohnya ya, kayak gini. Kalau kalian kayak mau cari folder kalian tuh, biasanya kalau kita sering pakai ArcGIS tuh kelihatan dari sini, tapi kalau kayak ArcGIS-nya baru terinstall atau kayak terreset dan baru buka lagi tuh agak susah gitu untuk mencari folder-folder yang kayak memang kalian gunakan gitu, karena biasanya data-data dalam analisis ini bakalan berguna gitu. Jadi kalian harus kumpulin satu folder aja, kayak saya ini, saya simpan di folder Ujensik. Nah, kayak gini. Tujuannya untuk memudahkan saat data ini dibutuhkan lagi gitu. Jadi kita tidak perlu cari-cari di mana ya yang kita buat kemarin analisisnya, di mana letaknya gitu. Jadi kalian tidak bingung kalau kalian mau butuh lagi datanya. Makanya sebelum melakukan analisis di GIS ini atau SIG ini,
entah itu di aplikasi manapun, buat dulu foldernya supaya kalian mudah lagi memanggil datanya. Lama banget ya Allah, tumben. Oke, kayaknya udah berhasil deh. Kita cek dulu. Open attribute table. Tunggu loading. Nah, udah muncul nih grid code-nya 5 kelas. Kita tambahkan tabel baru, 2 tabel. Yang pertama tabel keterangan, pilih yang teks, tulis keterangan. Itu tabel kedua, luas, tipenya double. Kita kalkulat geometri ya, hektar, oke aja. Soalnya tuh ini yang keterangan, klik kanan, edit feature, start editing. Ini klasifikasinya non terbangun. Kepadatan rendah. Kepadatan sedang. Kepadatan tinggi. Kepadatan sangat tinggi. Itu kalian klik yang ini, stop editing. Kayaknya nge-load. Klik yes. Oke. Baru kalian klik kanan lagi, properties. Pergi ke simbologi, pilih kategoris, pilih yang keterangan. Kalian ubah warnanya, atur warnanya, sesuaikan saja. Aduh, kok jadi cahaya ilahi ya. Oke. Nah, jadi kayak gini teman-teman. Kayaknya kebalik deh. Kok kepadatan rendahnya di daerah perbukitan.
Kita ulang lagi properties, pilih ini, kita flip simbol, kita klik OK. Nah, seperti ini kurang lebih ya kawan-kawan. Nah, untuk layout bisa kalian sesuaikan gitu dengan cara kalian melayout sendiri gitu. Oke, cukup sekian dan terima kasih. Happy watching Yorobun.